dilakukan, dan sholat zuhur serta asar juga mohon tetap ditertibkan aktivitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan diri. Pengembangan diri ini lebih kepada kegiatan ekstrakurikuler, outing class dan outbound. Jadi kalau ekstrakurikuler ini nanti kami tetap tawarkan. Ada beberapa ekstrakurikuler yang kami tawarkan yang memungkinkan dilakukan secara jarak jauh. Kelas subuh yang pokok ajari kuala sudah ngajarin yang apalagi ditambah ekstra. Monggo, ini tidak menuntut semuanya, yang berminat saja, dan mungkin sayang kalau minat dan bakat itu tidak difasilitasi. Kami sekolah memfasilitasi. Nanti kesiswaan akan mengedarkan pilihan kegiatan ekstra dan teknis pelaksanaannya. Kemudian kalau tidak memilih juga kami tidak memaksakan. Ini jadi harus ada komunikasi antara ayah bunda dengan ananda, dan mungkin ayah bunda sudah melihat minat bakat itu bisa diarahkan. Kemudian outing class dan outbound tentunya sejak semester 2 kemarin sudah ada yang terpending untuk tidak bisa dilaksanakannya. Jadi ini juga tetap kita programkan, akan tetapi melihat kondisi selama jarak jauh ini juga tidak mungkin dilakukan. Kalau dilakukan virtual pun ya bisa saja, tapi tidak optimal gitu. Kemudian target keagamaan. Tadi target keagamaan ini salah satunya adalah upaya untuk mencapai quality assurance ketika anak-anak lulus. Di antaranya adalah budaya cinta Al-Quran, mengaji dengan metode UMI. Ini tetap kita lanjutkan dalam periode pembelajaran jarak jauh, juga tetap ada. Kemudian tahqiq juz 29 dan 30 ini untuk tahun pelajaran 2020-2021. Program tahqiqnya bekerja sama dengan UMI Foundation. Jadi kalau yang tahun kemarin ini dengan lembaga lain, maka tahun ini kita bekerja sama dengan lembaga UMI. Kemudian turjuman. Turjuman ini nanti saat kelas 6 anak-anak harus bisa memberikan makna, menghafal bacaan sholat beserta artinya. Bu, saya jadi tidak bisa. Kok anak saya suruh bisa? Insya Allah. Ada program nanti yang ke arah itu. Jadi bagaimana nanti pelaksanaannya, sekolah akan memberikan informasi dan anak-anak diberikan jadwal-jadwal untuk bisa diikuti, sehingga pada kelas 6 nanti sudah bisa menghafal bacaan sholat dan artinya, dan menghafal serta mengamalkan doa sehari-hari dan hadis-hadis. Nanti ada buku petunjuknya dan ada pantauan di buku Pinterest-nya. Nah, sistem pembelajaran yang dilakukan di semester 1 ini, kita akan melakukan dengan sistem pembelajaran blended learning, blended di blender, jadikan satu. Oke, jadi kita tidak hanya daring. Loh, kalau tadi kan SE menterinya, SE wali kotanya itu harus daring. Ya, kami melihat dari daring itu ada memang kelemahan-kelemahan, tapi ada juga kelebihannya. Tetapi dari misi kita tadi salah satunya adalah memberikan pembelajaran yang menyentuh. Dengan daring itu sentuhannya dari jarak jauh. Kami merasa kurang optimal. Ya. Kami melaksanakan blended learning ini dengan memadukan pembelajaran secara daring. Daring ini dalam jaringan ya Bapak Ibu ya, ayah bunda. Oh, pasti daring kok nggak ngerti gitu ya. Daring itu dalam jaringan, bahasa Inggrisnya online. Itu kalau yang satunya kita padukan dengan luring di luar jaringan atau offline. Jadi ada yang online, ada yang offline. Nah, yang online ini juga ada. Ini selalu aktif melalui video call, Zoom meeting atau Google meeting. Nanti ada program-program platform yang digunakan. Nah, kalau offline ini ada yang dengan tatap muka, ada yang menyaksikan PPT atau tampilan video, itu namanya offline. Kalau online itu bisa langsung berinteraksi, tapi ada yang pembelajaran
berbasis online tapi dia offline. Medianya dikirimkan, tetapi anak-anak hanya melihat, hanya mendengarkan, hanya membaca worksheet mungkin yang dikirim, itu sifatnya offline. Nah, kemudian bagaimana dengan masing-masing kegiatan ini? Untuk kegiatan belajar yang berbasis daring atau online, ini platform yang akan digunakan nanti adalah minimal WhatsApp. Ayah Bunda sudah kenal dengan WhatsApp? Sudah kenal dengan WhatsApp? Sudah familiar sekali, sudah macam-macam saya gunakan untuk menawarkan apa saja. Saya juga update statusnya sudah luar biasa, berarti sudah familiar. Monggo, nanti kita akan gunakan itu. Kemudian Zoom ini sementara kita gunakan saat ini dalam rangka ketika ada interaktif antara guru dengan anak-anak di rumah. Dan ke depan sekolah ini dalam proses verifikasi akan memberikan aplikasi Google Classroom. Nah, di dalam Google Classroom ini sudah ada semacam Zoom yang mungkin tidak banyak memerlukan kuota seperti Zoom. Jadi memang di daring ini kelebihannya kita praktis ya, sudah tidak usah kemana-mana, aman, di rumah saja, belajarnya sambil nyemil-nyemil bisa gitu. Tetapi secara kuota, wah ini kuota saya ini lebih banyak daripada beli beras ini ya, anggarannya yang memang sekarang kebutuhannya seperti itu. Nah, sama kami Bapak Ibu guru juga dalam rangka menyiapkan ini secara online juga membutuhkan kuota yang luar biasa. Tapi kita nikmati saja, zamannya memang harus seperti ini. Mungkin anggaran rumah tangganya bisa diganti ya, hanya dan bunda ada ditambahi anggaran kuota gitu. Semoga rezekinya semakin barokah. Ini untuk pembelajaran anak-anak kita ya. Kemudian sistem yang berikutnya adalah luring, luar jaringan atau offline. Nah, ini diantaranya kita lakukan. Yang pertama bisa di rumah saja dengan menggunakan video atau buku panduan yang sudah dibeli oleh ayah dan bunda. Ini sudah dipetakan oleh gurunya bagaimana nanti penggunaan buku tersebut sesuai jadwal. Kemudian anak-anak menyaksikan YouTube rekaman video dari gurunya, itu diantaranya dilakukan secara offline. Dan yang mungkin ini kami tawarkan kepada ayah dan bunda adalah sistem pembelajaran offline dengan home visit atau school visit. Ini yang kayak apa? Nah, kalau home visit ini nanti Ananda akan kita bagi berdasarkan klaster tempat tinggal. Jadi dari kelompok tempat tinggal yang berdekatan, kami kelompokkan menjadi satu klaster. Dan di sana nanti secara home visit, kalau home visit ini gurunya datang ke rumah. Datang ke rumah siapa? Ke rumah salah satu dari beberapa anak yang berdekatan tadi. Gitu. Di sana dilakukan tatap muka, langsung pembelajaran. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Oke, jadi tidak bukan tawaran yang mutlak. Ini salah satu pendekatan yang dilakukan oleh sekolah, karena mungkin anak-anak yang mengalami kejenuhan secara daring, ada anak yang mengalami depresi secara daring, ini perlu mengungkapkan perasaannya kepada selain orang tua, yaitu orang tua keduanya adalah guru, mungkin dengan sistem ini bisa terlayani. Kemudian yang kedua school visit, karena namanya school visit, Bapak Ibu guru sudah di rumah, di sekolah, maka yang hadir adalah murid. Jadi muridnya datang ke sekolah. Wow, gimana itu? Boleh Pak itu sudah. Wali kota menyampaikan kita sudah boleh berkumpul. Buktinya mantan sudah boleh ya bunda ya? Boleh, asalkan protokol kesehatan dipenuhi gitu ya. Sekarang sekolah nggak boleh, tapi mudah-mudahan ayah bunda di sini nggak ada ya. Yang anaknya diajak ke mall, tapi sekolah nggak boleh. Ke mallnya itu lebih dari 2-3 jam pasti nggak terasa. Ada yang diajak ke tempat rekreasi, bahkan dibiarkan bersepeda di jalan raya tanpa masker. Miris sekali kita melihat mereka tanpa sekolah, tapi boleh begitu.
Nah, sekarang sekolah mencoba memfasilitasi untuk anak-anak datang ke sekolah dengan waktu yang kita sudah tetapkan dan protokol yang sudah kita siapkan. Seperti itu. Dan basisnya adalah kelompok, tidak harus klaster tadi. Jadi kelompoknya nanti sudah dibentuk oleh para wali kelas, berdasarkan kelasnya mereka datang ke sekolah dengan jadwal yang sudah nanti ditetapkan. Kemudian apa pembelajarannya? Tentunya pembelajarannya secara tatap muka. Itu nanti secara teknis wali kelas akan menyampaikan kepada ayah dan bunda. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa keputusan 4 menteri ini memang prinsipnya adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi yang paling utama itu kesehatan anak kita. Setujukah ayah bunda bila anak kita itu sehat dan selamat secara fisik? Sangat setuju. Cukupkah itu? Cukup? Cukup sehat dan selamat saja? Tidak. Anak kita akan hidup di zaman bukan zaman kita. Apa yang akan kita tinggalkan kepada anak kita kalau tidak pembelajaran? Maka sekolah membantu dengan menawarkan program tadi. Oke? Artinya bagaimana? Tetap ada pembelajaran secara offline atau tatap muka dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Begitu. Jadi tidak hanya dari sisi sehat dan selamat, tapi sehat selamat jasmani dan rohani. Bismillah, gitu ya, ayah dan bunda. Nah, kan tawarkan tadi pendidikan pembelajaran secara tatap muka. Mengapa? Mengingat pembelajaran daring itu diwakili oleh alat, diwakili oleh teknologi, dan itu hanya merupakan alat saja, tidak menggantikan, adalah media saja, tidak menggantikan. Kemudian komitmen dan kreativitas serta kepedulian guru akan memberikan perbedaan. Ya, bagaimana kreativitas guru membuat pembelajaran itu lebih kreatif, menarik, memberikan sentuhan-sentuhan walaupun jarak jauh, ini memberikan perbedaan. Oh, tetap ada maknanya kok kalau belajar jarak jauh. Mungkin dari ayah dan bunda sudah merasa cukup, monggo. Wah, anak saya ini kok kepingin ketemu teman-temannya ya. Monggo kami fasilitasi. Nanti tetap dengan kembali kepada protokol kesehatan. Kedisiplinan itu yang kami akan utamakan. Kemudian di sini peran penting guru harus dilakukan. Di antaranya adalah membantu siswa menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi. Mungkin ayah dan bunda sudah memotivasi. Udahlah nak, kita pasrah ya, kita berdoa saja. Nah, terus kapan ya mama ini coronanya berakhir? Ya kita berdoa saja. Memang hidup ini tidak pasti. Tetapi ketika mama sendirian begitu, guru mengambil posisi menjadi mitra ayah dan bunda, insya Allah terbagi. Anak-anak juga ada variasi lain informasinya. Ternyata guru itu juga menyampaikan ini. Ya, jadi biasanya yang disampaikan oleh guru itu kan lebih diingat gitu ya oleh anak-anak. Mungkin nanti dari temannya dia akan mendapat pesan yang sama, sehingga wawasan mereka lebih kuat. Gitu. Kemudian melibatkan siswa untuk terus belajar meskipun kegiatan sekolah normal terganggu. Jadi anak-anak kita motivasi bagaimana tetap belajar, dan belajar tidak hanya materi pelajaran sekolah. Pandemi ini adalah salah satu materi pelajaran yang luar biasa, memberikan pelajaran untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, termasuk ayah dan bunda. Ayah dan bunda adalah ayah bunda yang hebat. Tepuk tangan untuk ayah dan bunda semuanya. Saat ini tantangannya luar biasa. Mungkin ada nenek kakeknya Ananda atau ayah ibu ayah dan bunda di sini. Aku biar nggak tahu koyok ini. Nggak tahu aku pagi-pagi kok buka HP. Iya kan? Ternyata mau lihat tugasnya Ananda. Tapi neneknya isu-isu kok itu HP sih. Terus dulingan HP. Bahasanya gitu kalau orangnya 60 tahun ke atas ya. Isu-isu mama itu dulingan HP. Ada. Itu adalah proses kita untuk bagaimana berinteraksi saat ini. Jadi inilah yang kita lakukan dengan pertimbangan-pertimbangan. Nanti juga kami mohon
ayah dan bunda memberikan masukan yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, tadi yang saya sampaikan, ketika home visit dan school visit ini kita berlakukan, ayah dan bunda setuju, ada syaratnya. Jadi tidak ada pulsa ya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Tidak hanya kopi aja yang begini. Jadi angkanya mempersyaratkan untuk home visit ini nanti berbasisnya adalah klaster, tadi sudah saya jelaskan ke alamat. Kemudian rumah yang ditempati belajar memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Nah, bagaimana? Selanjutnya, tersedia ruang yang cukup dan representatif untuk belajar sejumlah 5-6 anak. Jadi nggak sampai 10 anak satu klaster itu maksimal. Kalau nggak ada, cuma 2 ya, sudah 2 itu di klaster itu. Kemudian akan dilakukan survei oleh komite sekolah bersama POS, memastikan bahwa rumah yang digunakan untuk kegiatan home visit ini sudah memenuhi protokol kesehatan. Tidak perlu bagus, tidak perlu fasilitas yang mahal, tapi persyaratan protokol kesehatan siap dan disiplin melaksanakan protokol itu. Nah, kami percayakan kepada komite dan POS. Mengapa? Karena pasti orang tua akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kami percaya dan yakin itu. Ya. Kemudian melakukan cumas hajar, cuci tangan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer dan